Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Puji syukur kepada Allah Taala, salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sifat buruk yang wajib kita hindari dan kita waspadai adalah sifat sombong dan angkuh. Sampai Allah SWT dalam hadis qudsi mengatakan, sombong itu selendangku, siapa yang berani mencuri selendangku akan aku hukum dan masukkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian di hadis lain Allah mengatakan bahwa siapa yang memiliki sifat sombong walaupun sebesar biji zarah, maka neraka jahanam pantas untuknya. Artinya sifat sombong ini sifat yang luar biasa dimurkai oleh Allah SWT. Apa itu kesombongan? Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi kalau ada orang yang menolak kebenaran, baik terbuka maupun sembunyi-sembunyi, dan menghina dan merendahkan orang lain, apalagi orang yang mungkin menurutnya di bawahnya, levelnya di bawahnya, maka pastikan dia adalah orang yang sombong dan angkuh. Oleh sebab itu maka kita harus mewaspadai sifat itu, jangan sampai kita terjangkiti oleh sifat sombong itu. Sombong ini tidak mengenal orang, siapapun bisa terjangkiti penyakit sombong. Apakah dia orang kaya atau orang miskin, orang berpangkat atau orang biasa, pejabat atau rakyat, orang terkenal atau orang tidak terkenal orang bodoh atau orang berilmu, siapapun bisa terkena penyakit sombong ini. Asalkan dia menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, itulah dia sifat sombong, orang-orang sombong Nah, sekarang kita bahas salah satu sifat sombong yang menjangkiti manusia adalah sombong, rasa sombong yang ada pada diri orang-orang yang merasa pintar merasa cerdas, atau bahasa sekarangnya saintis. Saintis itu adalah orang-orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu atau beberapa bidang yang dia kuasai Apa bentuk kesombongan dari saintis? Bentuk kesombongan dari saintis pada abad modern adalah keraguan mereka terhadap Tuhan, terhadap kekuasaan Tuhan, atau bahkan sebagian mereka tidak percaya lagi dengan Tuhan. Ini salah satu bentuk kesombongan yang sangat besar, tidak mengakui adanya Tuhan. Kenapa mereka tidak mengakui adanya Tuhan? Karena setelah mereka bertahun-tahun, puluhan tahun bergelut di bidang ilmu pengetahuan, bergelut di bidang penelitian demi penelitian, percobaan demi percobaan, diskusi demi diskusi, dan lain sebagainya. Bertahun-tahun mereka habiskan waktu, baik di laboratorium maupun di lapangan, tentang mengkaji, mendalami tentang gejala dan fenomena alam. Maka mereka berkesimpulan bahwa alam ini sangat teratur. Alam ini sangat ajek Teratur dan ajek. Teratur dan ajeknya itu bukan karena kekuasaan Allah, kekuasaan Tuhan yang membuat alam itu sedemikian rupa, kan, tetapi oleh hukum-hukum alam atau mereka sebut dengan hukum-hukum fisika. Jadi keteraturan alam ini bukan karena Allah yang membuatnya demikian, tapi karena alam itu sendiri tunduk kepada hukum-hukum fisika.
eh ini kenapa orang-orang seperti ini kita sebut orang yang sombong? Karena begini, jutaan tahun yang lalu, sebelum alam semesta ini ada, Allah kemudian menciptakan alam semesta, baik alam mikro maupun alam makro. Nah, penciptaan Allah terhadap alam semesta itu dengan sangat sempurna, dengan sangat rapi, dengan sangat teratur gitu ya, yang kita kenal dengan sunatullah. Jadi sebelum ilmu fisika, ilmu kimia, sains itu muncul, hukum-hukum alam itu muncul, hukum-hukum sains itu ada, alam ini memang sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah SWT dengan sebutan sunatullah. Allah yang bikin api itu panas gitu. Allah yang membuat es itu dingin. Allah yang membuat angin itu bertiup. Allah yang membuat batu itu keras, besi itu keras. Allah yang membuat air itu mengalir. Allah yang membuat awan itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Allah yang membuat penguapan air menjadi gas, gas menjadi titik-titik air, dan seterusnya sehingga menjadi hujan. Allah lah yang menumbuhkan gunung-gunung itu. Allah yang menciptakan langit, bumi, planet, galaksi, bintang, dan segala macam. Allah sudah buat itu selama miliaran tahun yang lalu gitu. Cakalah demikian gitu. Lalu datang manusia. Nah, manusia sesuai dengan sunatullah-nya, tentuan Allah SWT, manusia itu dikasih pengetahuan sedikit lewat akalnya gitu. Sedikit saja gitu. Perbandingan ilmu Allah dengan ilmu manusia itu seperti orang yang memasukkan telunjuknya ke dalam laut dan mengangkat telunjuk itu kembali. Air yang menempel telunjuk itulah ilmunya itu. Sementara samudra yang maha luas ini adalah ilmu Allah. Tidak ada artinya ilmu manusia itu sebenarnya gitu ya. Nah, karena manusia ini dikasih akal, kasih ilmu sedikit, maka mereka melihat fenomena-fenomena itu lewat indranya, gejala-gejala alam itu lewat indranya, dan sampailah mereka pada kesimpulan manusia itu bahwasanya alam ini punya hukum-hukum, punya ketentuan-ketentuan fisika gitu. Kita sebut dengan hukum fisika itulah. Hukum alam lah gitu ya. Nah, lalu Allah SWT supaya hamba-hamba ini selamat dunia dan akhirat, maka diutuslah para nabi dan rasul gitu. Para nabi dan rasul inilah yang mengajak umat manusia dari setiap zaman ke zaman yang lain, setiap waktu, setiap tempat, agar mereka itu beriman kepada Allah SWT. Para nabi dan rasul itu memperkenalkan kepada manusia, memahamkan kepada manusia bahwa kamu kalau mau selamat maka beriman kepada Allah SWT. Siapa tuh Allah SWT? Yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya begitu. Dan Allah Subhanahu wa taala itu jugalah yang membuat hukum-hukum fisika tadi, hukum-hukum alam tadi. Apa yang kita sebut dengan sains itu. Allah semuanya yang mengatur gitu. Lalu tiba-tiba ketika mereka membaca kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi, mereka malah mengingkari gitu, mengingkari sebagian atau seluruhnya apa yang ada di dalam kitab suci itu. Contohnya mujizat itu. Karena kesombongannya, karena tidak sesuai dengan hukum fisika, maka Nabi Ibrahim yang diceritakan tidak terbakar itu menurut mereka adalah mitos. Tongkat Nabi Musa yang
dari kayu berubah jadi ular, mitos. Bulan yang terbelah, mitos. Dan segala macam cerita atau hal-hal yang disampaikan oleh Tuhan yang menciptakan hukum alam itu di dalam kitab suci, mereka ingkari gitu. Kapan mereka percaya? Kalau yang disampaikan itu sesuai dengan hukum fisika itu, hukum alam mereka itu, sesuai dengan sains itu. Kalau tidak sesuai, itu bukan sebuah kebenaran gitu. Inilah bentuk kesombongan dari orang-orang yang berilmu zaman sekarang gitu. Artinya apa? Mereka makin bodoh ketika mereka berilmu. Mereka makin sesat ketika mereka makin berilmu. Dan memang Allah sudah menyatakan, Allah itu memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyesatkan bagi siapa yang Dia kehendaki gitu. Jadi hati-hati kita. Walaupun kita pintar, cerdas, kita tetap tidak boleh sombong. Makanya selalu jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Jangan pernah kita melupakan Al-Quran, melepaskan Al-Quran. Minimal kita baca sekali sehari minimal gitu. Kita baca artinya, kita resapi maknanya. Agar Allah SWT itu hadir di dalam diri kita. Kita tidak menjadi orang yang sombong dan angkuh seperti saintis modern itu. Jadi saintis modern itu perumpamaan mereka itu seperti ada tukang bakso. Tukang bakso ini kan selalu membuat baksonya bulat ya, bulatan. Baksonya itu bulat rata-rata ya. Rata-rata semua bakso itu bulat, bentuknya bulat itu. Tiba-tiba dia makan bakso di satu tempat, orang jual bakso. Tapi bakso yang dibuat di tempat dia makan itu tidak bulat itu, tapi 4 persegi panjang gitu, bentuknya kotak gitu ya. Dan dia marah itu, dia tidak percaya ini bakso. Bahkan orang tukang bakso pun dia tuduh bukan penjual bakso, padahal yang dimakan tuh bakso gitu. Bakso beneran, cuma bentuknya tidak bulat, bentuknya sudah kotak gitu. Akhirnya dia tidak mau makan bakso karena dia yakin bahwasanya yang dia makan itu bukan bakso, tapi benda lain. Nah, begitulah perumpamaan saintis modern ya, yang mengingkari kekuasaan Allah melalui para nabi dan rasul itu, mukjizat itu mereka ingkari semua itu, karena bertentangan dengan apa yang mereka yakini gitu. Padahal begini ya, kalau berbicara tentang mukjizat itu tidak bertentangan dengan hukum akal gitu. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, Allah itu maha kuasa. Dia bisa melakukan apa saja terhadap hambanya gitu. Bahkan hukum-hukum alam yang kita sebut itu juga sebenarnya dari Allah juga, yang maha sempurna, yang maha mengatur gitu kan. Tapi ketika hukum alam itu tidak seperti biasanya gitu, bukan berarti itu tidak ada. Nah, Allah maha kuasa, Allah maha sempurna ya, tapi Allah juga maha kuasa. Hukum alam itu bisa bertentangan dengan kebiasaan gitu. Jadi kebiasaan kita mungkin api itu membakar, tapi ketika Nabi Ibrahim api itu tidak membakar Nabi Ibrahim. Ini kan bertentangan dengan hukum adatnya, kebiasaan, bukan hukum akal. Jadi tidak itu bukan mitos. Sesuatu yang aneh bagi Allah itu apapun bisa
dilakukan terhadap hambanya begitu ya. Baik, itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.